Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kembali lagi ketemu dengan Pak Ahmad. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang besaran pokok. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas tentang besaran turunan. Oke, apakah kalian masih ingat apakah itu besaran pokok dan berapa jumlahnya serta bagaimana satuannya? Nah, di dalam slide ada ketujuh besaran pokok yang sudah kita pelajari, mulai dari panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat, beserta dengan satuan dan lambangnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajarinya dengan membuat sebuah jembatan keledai yang kita sebut dengan waktu SMP Jumdan. Masih ingat ya? Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Besaran turunan. Apakah itu besaran turunan? Adakah yang sudah membaca? Nah, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Bisa melalui hasil perkalian maupun hasil pembagian. Contohnya apa? Contohnya ada banyak sekali besaran turunan. Mulai dari luas, volume, kecepatan, percepatan, laju pertumbuhan, massa jenis, dan masih banyak yang lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 4 besaran turunan, yaitu luas, volume, kemudian ada laju pertumbuhan, dan ada konsentrasi larutan. Nah, yang pertama, luas. Nah, luas ini sudah tidak asing ya dengan kita ya, karena kalian sudah pernah mempelajari luas waktu di SD. Nah, luas itu diturunkan dari besaran pokok, yaitu panjang, didapatkan dari hasil perkalian dua besaran panjang. Coba ambil contoh persegi atau budi tersangka. Persegi ini ya memiliki 4 buah sisi. Nah, cara mencari luasnya adalah sisi dikalikan dengan sisi atau panjang sisi dikalikan dengan panjang sisi. Nah, sisi dan sisi ini merupakan besaran panjang, sehingga luas itu merupakan turunan dari besaran panjang. Kemudian untuk satuannya yang baku dalam SI dalam sistem internasional adalah meter dikalikan dengan meter atau disebut dengan meter persegi. Nah, satuan meter persegi ini berlaku pada setiap bidang luas, tidak hanya pada segi saja. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu volume. Volume juga ditentukan dari besaran pokok, yaitu panjang. Perhatikan contoh berikut ini ya. Ini ada sebuah kubus memiliki 6 buah sisi ya. Nah, kemudian cara mencari volume kubus itu kan panjang sisi dikalikan dengan panjang sisi dikalikan dengan panjang sisi, sehingga kita tahu bahwa volume itu merupakan turunan dari besaran panjang atau didapatkan dari perkalian 3 besaran panjang. Sedangkan untuk satuannya adalah meter dikalikan dengan meter dikali dengan meter atau yang disebut dengan meter pangkat 3. Jelas sampai di sini, ada yang tanyakan? Nah, lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang laju pertumbuhan. Nah, laju pertumbuhan ini dapat menggambarkan seberapa cepat sebuah tanaman itu mengalami pertumbuhan. Nah, misalnya kita mau tahu bagaimana pertumbuhan tanaman jagung, bisa kita menghitungnya dengan laju pertumbuhan. Nah, laju pertumbuhan ini didapatkan dari turunan besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah untuk laju pertumbuhan, pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktunya. Oke, kita langsung soalnya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Vivi menanam bunga matahari. Awalnya tinggi tanamannya 10 cm. Selang 10 hari kemudian, tinggi tanaman bertambah menjadi 50 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah laju pertumbuhan bunga matahari? Nah, cara menjawabnya, ingat tadi rumusnya, laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Nah, pertambahan tinggi berarti awalnya 10 cm,
Nah, kemudian menjadi 50 cm, maka pertambahan tingginya adalah berapa? 50 cm dikurangi 10 cm itu berapa? 40 cm. Sedangkan selang waktunya ini selang 10 hari kemudian ya, ini menunjukkan selang waktu, berarti 40 dibagi dengan 10, maka hasilnya adalah 4 cm per hari. Jadi satuan dari laju pertumbuhan itu adalah 4 cm per hari. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak cukupkan dulu sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa WA ke Bapak. Terima kasih, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.